Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar adik-adik? Ibu harap hari ini adik-adik semua dalam kondisi sehat-sehat saja. Baik, hari ini temanya adalah terapi oksigenasi dan nebulasi. Nanti akan Ibu perkenalkan tentang alat-alat yang akan dipakai, kemudian pengkajian apa saja yang perlu dilakukan sebelum tindakan, dan evaluasinya beserta cara kerjanya. Saksikan tayangan video berikut. Untuk alat yang digunakan salah satunya adalah ini ya. Ini adalah ultrasonic nebulizer ya. Jadi ultrasonic nebulizer ini bentuknya, jenisnya bermacam-macam tergantung dari mereknya. Ya, ini salah satunya merek dari Omron ya, terdiri dari tombol power on off ya. Nanti ketika sudah dicolokkan ke kabel power gitu ya, kemudian ini hidupkan ke arah on gitu ya, nanti akan dia bisa beroperasi ya. Kemudian ini adalah penghubung ke selang konektor nebulasi ya, nanti dihubungkan dengan selang gitu ya, selang yang nantinya sampai ke masker nebulasi seperti itu. Berikutnya adalah selang nebulasi dan masker nebulasi ya. Nah, ini harus kita perhatikan ketika kita mau memberikan nebulasi pada dewasa atau anak-anak, karena ukuran masker berbeda-beda ya. Jangan sampai nanti maskernya terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, kita juga bisa baca dari kemasannya. Nah, ini digunakan untuk anak-anak sehingga tidak bisa kita gunakan untuk dewasa ya. Nah, kemudian ini juga harus dibedakan dengan masker-masker yang lain. Kelihatannya mirip ya dengan masker nebulasi. Nah, ini untuk masker sederhana dan ini untuk masker nebulasi yang dilengkapi dengan tabung ya. Tabung nanti isinya adalah cairan obat ya, bisa berupa bronkodilator dan ekspektoran yang akan diberikan sesuai dengan instruksi dari dokter. Nah, sehingga kita cari masker nebulasi yang ukurannya sesuai. Kalau kita di keperawatan dewasa berarti cari yang ukuran maskernya yang besar ya, yang untuk dewasa. Jadi antara hidung sampai dengan dagu ya harus tertutup, jangan melebihi dari dagu atau lebih kecil ya, sampai hanya menutup hidung saja atau bahkan sampai mulut bagian atas. Nah, itu terlalu kecil. Nah, kita lihat untuk ukurannya, kemudian kita lihat ini ukurannya adalah L ya. Kemudian juga kita lihat tanggal expirednya ya, ini masih bisa digunakan sampai dengan tahun 2027 ya, bulan 10. Nah, ini produksinya tahun 2022 bulan 11. Nah, di sini juga ada petunjuk pemakaiannya ya, bisa dibaca untuk bagi yang pemula. Kemudian juga ada perhatian khusus ya yang harus diperhatikan juga. Salah satunya adalah bahwa masker nebulasi ini hanya untuk satu kali pemakaian, tidak boleh dipakai untuk pasien yang bergantian gitu ya, satu alat untuk banyak pasien, ini nggak boleh. Jadi disposable sekali pakai ya sudah dibuang, tidak boleh digunakan untuk yang lain. Kemudian perhatikan kemasannya dalam kondisi utuh, tersegel, tidak rusak gitu ya. Kemudian jangan ditempatkan di suhu ekstrim maupun lembab karena bisa merusakkan dari selang maupun masker nebulasinya ya. Bisa, kalau yang terlalu lembab bisa jamuran, kalau yang terlalu suhu panas ekstrim bisa meleleh dan sebagainya. Kemudian pastikan semua sambungan aman dan udara bebas bersirkulasi pada selang ya. Jadi makanya sebelum diberikan ke pasien kita cek keutuhan alatnya ya, kemudian apakah dia beroperasi atau tidak. Sebelum dipasangkan ke pasien sebaiknya dicek terlebih dahulu, terutama di sambungan-sambungan apakah ada
kebocoran atau tidak. Fase orientasi. Perkenalan. Validasi nama pasien. Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan. Berikan kesempatan pasien untuk bertanya. Dan Bapak kan dalam kondisi sesak nafas sehingga harus dilakukan terapi uap. Ya. Nanti sebelumnya akan saya periksa terlebih dahulu ya Pak ya. Mohon maaf, permisi, saya periksa. Auskultasi bunyi nafas. Pada kasus pasien dengan bronkospasme, terdapat bunyi nafas tambahan seperti wheezing, ronhi, maupun crackless. Dengarkan di seluruh lapang paru, baik anterior maupun posterior, dari apex maupun basal. Akan saya bantu untuk pemberian terapi uap ya Pak ya. Akan saya lakukan kurang lebih waktunya selama 10 sampai dengan 15 menit. Sebelum saya mulai, apakah ada yang ditanyakan Pak? Tidak ada, baik. Ya ini masih baru ya Pak ya, tidak ada kerusakan. Pasang masker nebulasi senyaman mungkin. Pastikan ukuran masker tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil. Sesuaikan dengan bentuk hidung pasien dengan alat pengaturnya. Setelah mesin nebulasi dinyalakan, uap aerosol akan keluar melalui masker nebulasi. Anjurkan pasien bernafas dengan menggunakan hidung dan menghembuskan perlahan-lahan bisa melalui mulut. Dilakukan berulang-ulang sampai dengan obat nebulasi sudah habis. Obat habis, matikan mesin nebulasi, lepas masker nebulasi, rapikan alat dan pasien. Pasang oksigen kembali.
Kemudian suara nafasnya. Setelah selesai melakukan nebulasi, kembali kita lakukan evaluasi suara nafas. Apakah suara nafas tambahan seperti wheezing, ronhi, dan Hercules masih berada di tempat semula atau suaranya masih jelas terdengar? Ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui atau mengevaluasi keberhasilan terapi. Ya, dirapikan kembali pasiennya. Kemudian tahap terminasi. Tadi sudah dilakukan tindakan untuk terapi uap, ya. Bagaimana Pak? Apakah lebih berasa lega saat nafasnya berkurang dibanding yang tadi? Oke, kalau sudah berkurang saat nafasnya, Bapak bisa istirahat tetap dengan posisi kepalanya ditinggikan.